Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Agustus terjadi deflasi sebesar 0,05%. Adapun deflasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan Agustus di tahun lalu yang mengalami inflasi sebesar 0,12%. Badan Pusat Statistik mencatat terjadi penurunan indeks harga konsumen atau deflasi sebesar 0,05% secara bulanan pada Agustus 2020. Deflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang juga mencatat deflasi 0,1%. Deflasi kali ini lebih rendah jika dibandingkan Agustus tahun lalu yang mengalami inflasi 0,12%. Kepala BPS Suharyanto mengatakan berdasarkan kelompok pengeluaran, maka sebanyak 2 kelompok mengalami deflasi, sedangkan lainnya mengalami inflasi. Deflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar minus 0,86% dengan andil kepada deflasi minus 0,22%. 0,05 dan ini adalah deflasi yang kedua di tahun 2020, jadi 2 bulan berturut-turut. Seperti saya sampaikan, sekarang ini trennya hampir sama di semua negara, bahwa karena pandemi COVID-19 terjadi pelemahan daya beli, sehingga hampir inflasi di semua negara itu mengalami perlambatan dan mengalami deflasi. Saya kira kita semua... Adapun deflasi tertinggi terjadi di Kota Kupang sebesar 0,92%, sedangkan deflasi terendah di Sibolga, Tembilahan, Bekasi, dan Banyuwangi masing-masing sebesar 0,01%. Sedangkan inflasi tertinggi di Meulabo sebesar 0,88%. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, ekonom menilai deflasi yang terjadi pada Agustus menjadi kabar buruk dan membuat Indonesia lebih dekat dengan jurang resesi. Pasalnya turunnya daya beli masyarakat sudah tidak bisa lagi dipungkiri. Daya beli yang terus terkontraksi mengindikasikan stimulus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Ekonom senior Indef Eni Srihartati menyoroti sektor pangan yang menjadi sektor penting justru mengalami penurunan. Menurut Eni, langkah pemerintah untuk menstabilkan harga di pasar dilakukan dengan tidak memperhatikan petani dan berdampak bagi turunnya daya beli petani. Eni meminta harus ada kebijakan terutama di sektor pangan untuk menjaga stabilitas harga, sehingga daya beli tidak merosot dan memperhatikan kepentingan petani. Ya, pemirsa, terkait dengan rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik di mana deflasi terjadi 2 bulan berturut-turut, rekan Mangi Feracon sudah siap menyampaikan informasi terkait dengan data terbaru ini. Halo Mangi. Halo rekan Fajar. Baru dari BPS kembali mencatatkan deflasi dari sisi secara bulanan begitu ya, terutama Agustus kemarin 0,05%. Apa kemudian yang menjadi catatan utama dari data ini, Mangi? Silakan. Iya, terima kasih rekan Fajar Wayong. Ya pemirsa, memang baru saja begitu ya Badan Pusat Statistik merilis data bahwa pada bulan Agustus 2020 lalu Indonesia kembali mengalami deflasi sebesar 0,05%. Yang mana barang-barang terbesar penyumbang deflasi pada Agustus 2020 ini berasal dari bahan-bahan makanan, bahan minuman, dan juga tembakau. Contohnya seperti daging ayam ras yang menyumbang deflasi sebesar 0,09%. Lalu ada juga tomat sebesar 0,2%. Lalu ada juga bawang merah sebesar 0,7% dan juga buah-buahan begitu ya seperti jeruk dan pisang sebesar 0,01%. Di mana berdasarkan data dari BPS, jika dihitung sepanjang 2020 begitu ya, dari Januari hingga Agustus 2020 secara year to date begitu ya, Indonesia hanya mengalami inflasi sebesar 0,93%. Dan jika dihitung secara year to year begitu ya, Indonesia hanya mengalami inflasi sebesar
1,39%, yang mana artinya angka inflasi tersebut merupakan angka terendah sejak bulan Mei tahun 2000 lalu begitu Fajar. Dan yang perlu dicermati adalah sepanjang 2020 ini Indonesia telah mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut, di mana pada bulan Juli 2020 lalu Indonesia juga telah mengalami deflasi sebesar 0,01%. Dan memang deflasi ini begitu ya Fajar, menggambarkan tentang daya beli masyarakat yang memang bisa dikatakan masih rendah begitu ya, karena memang ekonomi Indonesia ini belum bisa dikatakan sepenuhnya pulih akibat adanya pandemi COVID-19. Lalu banyak juga masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja, dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang melakukan efisiensi karyawan. Dan menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan begitu ya, pada bulan Juli 2020 lalu jumlah pekerja yang mengalami PHK sudah lebih dari 3,5 juta orang. Sedangkan untuk perusahaan yang melakukan efisiensi karyawan begitu ya sudah sebesar 13,9%. Dan juga kita tahu begini ya Fajar, karena adanya pandemi COVID-19 ini, beberapa wilayah di Indonesia menerapkan PSBB, yang mana saat PSBB ini diterapkan tentunya pada awal pandemi begitu ya, pemerintah belum mengizinkan pertokoan, lalu tempat rekreasi dan juga pusat perbelanjaan untuk beroperasi secara normal, yang mana itu secara tidak langsung juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia dan juga di Jakarta pada khususnya begitu Fajar. Oke, jadi dari rilis data terbaru, bahkan Kepala BPS Suharyanto juga menyatakan deflasi tentunya dikontribusikan oleh daya beli yang melemah. Nah, apakah kemudian deflasi ini terjadi rata di semua wilayah di Indonesia, Mangi, atau justru hanya beberapa wilayah saja namun kontribusinya begitu besar? Bagaimana terkait dengan data ini? Iya, memang setelah BPS begitu ya melakukan survei di 34 provinsi di Indonesia begitu ya, memang terdapat beberapa wilayah yang menjadi penyumbang deflasi terbesar begitu ya, seperti Kupang dan juga Sibolga yang memang menunjukkan angka deflasi cukup tinggi, yaitu 0,92%. Sedangkan untuk wilayah yang angka deflasinya terbilang cukup rendah begitu ya adalah Bekasi dan juga Banyuwangi, hanya sebesar 0,01% begitu Fajar. Dan memang sejauh ini pemerintah terus melakukan upaya untuk kembali memulihkan perekonomian Indonesia, kembali untuk mendorong daya beli masyarakat begitu ya. Salah satu contohnya adalah pemerintah telah menerapkan atau melakukan kebijakan moneter dengan memangkas suku bunga begitu ya, di mana pada bulan Februari 2020 lalu suku bunga Indonesia begitu ya masih di angka 5%. Namun akhirnya saat ini suku bunga sendiri sudah berada di angka 4%. Dan ternyata setelah pemerintah juga telah melakukan pemangkasan suku bunga, memberikan stimulus banyak sekali begitu ya, stimulus bagi dunia usaha, juga bagi BUMN, lalu bagi masyarakat, ternyata masih belum bisa mendorong daya beli masyarakat yang memang tergambar dari hasil rilis BPS begitu ya, yang mengalami deflasi, yang mana Indonesia mengalami deflasi selama 2 bulan berturut-turut. Dan yang perlu kita cermati adalah tentang isu resesi di kuartal ketiga begitu ya, dengan terjadinya deflasi selama 2 bulan berturut-turut, bisa saja nanti di kuartal ketiga 2020 Indonesia masuk ke jurang resesi seperti yang telah disampaikan oleh ekonom senior Indef Eni Srihartati berdasarkan pernyataan berikut ini. Bahwa triwulan 3 itu resesi memang sungguh besar, karena sampai dengan bulan Agustus penjualan retail masih negatif, investasi juga masih negatif, tingkat utilitas di sektor real juga masih negatif. Nah, itu yang kemarin mungkin sekalipun bukan bidangnya ya, Pak Mahfud MD Menko Polhukam justru malah menyampaikan bahwa potensi resesi kita 99% gitu. Nah, apa dampaknya? Tentu kalau seluruh aktivitas terjadi penurunan ekonomi,
otomatis kan produktivitas menurun. Kalau produktivitas menurun, otomatis apa? Otomatis penyerapan atau penggunaan tenaga kerja juga menurun, penggunaan bahan baku juga menurun. Jadi kalau yang langsung dirasakan oleh masyarakat mungkin nanti akan lebih banyak lagi. Iya Fajar, memang isu tentang deflasi selama 2 bulan berturut-turut ini memang menjadi perhatian pemerintah begitu ya, bagaimana caranya pemerintah untuk kembali meningkatkan daya beli masyarakat agar pertumbuhan ekonomi tentunya di kuartal ketiga kembali terkerek begitu Fajar, agar tidak masuk ke jurang resesi begitu Fajar. Oke, baik, dengan data deflasi 2 bulan berturut-turut tentunya pemerintah juga sudah concern begitu ya, dan juga memberi perhatian lebih. Tapi apakah ada kemudian sikap-sikap yang sudah mulai ditonjolkan atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, terutama tadi Anda sebutkan daya beli yang memang masih melemah. Adakah kemudian langkah nyata yang sudah dilakukan? Iya, tentunya hingga saat ini pemerintah masih terus berupaya begitu ya Fajar untuk kembali mendorong daya beli masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Contohnya seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang telah menghimbau kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mempercepat belanja negara begitu ya, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo berikut ini. Saya minta percepat belanja APBD provinsi dan perintahkan untuk Bupati Wali Kota agar APBD kabupaten dan kota, terutama yang berkaitan dengan belanja barang, belanja modal, belanja bansos, ini betul-betul disegerakan. Sehingga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah. Ini dari data yang dilaporkan per 27 Agustus 2020, rata-rata nasional belanja untuk APBD provinsi ini masih di angka 44,74%. 44%. Dan untuk belanja Ya Fajar, dan juga ke depannya pemerintah juga terus berupaya dan juga melakukan perbaikan begitu ya, dan juga memberikan stimulus-stimulus. Contohnya pemerintah juga saat ini berencana untuk ke depannya begitu ya, memberikan stimulus kepada masyarakat di kelas menengah dengan memberikan diskon-diskon tiket pesawat dan juga memberikan relaksasi pajak bagi restoran dan juga hotel-hotel yang mana sebenarnya ini juga sudah dilakukan beberapa waktu lalu begitu ya. Dan juga ke depannya pemerintah ingin menganggarkan dana sekitar 25 triliun rupiah untuk memberikan stimulus dalam bentuk voucher makanan online begitu Fajar. Dan juga pemerintah ke depannya bisa mengoptimalkan kembali dana dalam program pemulihan ekonomi nasional yang mana saat ini memang telah dianggarkan sebesar 695,25 triliun dan hanya terserap sekitar 138 triliun. Dan dengan dana PEN ini begitu ya Fajar, bisa kembali dioptimalkan untuk menggelontorkan stimulus-stimulus kepada masyarakat yang memang membutuhkan bantuan-bantuan, khususnya bantuan langsung tunai yang memang bertujuan untuk mendorong daya beli masyarakat agar mau spending money begitu ya Fajar, untuk meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan sebenarnya tidak hanya pemerintah yang harus waspada terhadap isu resesi dan isu deflasi yang baru saja terjadi begitu ya, namun kita sebagai masyarakat juga harus bisa cermat dan juga harus bisa waspada untuk bagaimana melihat isu ekonomi yang memang menjadi concern bagi semua masyarakat Indonesia saat ini begitu Fajar. Oke, deflasi dan resesi, dua hal yang sepertinya menjadi perhatian utama saat ini. Lantas tadi seperti yang Anda sebutkan, Mangi, masyarakat juga harus waspada terkait dengan ancaman resesi, terutama setelah rilis data kemarin dari BPS. Apa kemudian yang memang bisa kita lakukan, bisa kita ajak masyarakat untuk bisa siap menghadapi ancaman ini? Ya, kembali saya tegaskan tidak hanya pemerintah, namun
kita sebagai masyarakat juga harus lebih aware begitu ya menanggapi isu-isu ekonomi yang memang terjadi saat ini akibat pandemi COVID-19. Contohnya menanggapi isu PHK yang memang banyak terjadi begitu ya, kita sebagai masyarakat bisa mencari pekerjaan sampingan begitu, mencari dana tambahan untuk dengan cara kita lebih inovatif dan lebih kreatif begitu ya, contohnya dengan memanfaatkan peluang seperti membuat APD, menjual APD, dan juga dengan memanfaatkan pembuatan minuman-minuman herbal begitu Fajar, yang memang saat ini sedang dibutuhkan dan diminati oleh masyarakat. Selain itu, kita juga harus pandai dalam mengelola keuangan kita di masa pandemi ini. Akibatnya, jika kita tidak pandai, bisa saja karena kedepannya kita tidak tahu nih bagaimana ekonomi Indonesia begitu ya, masih berada di ketidakpastian. Maka dari itu kita harus pintar, harus pandai dalam mengelola keuangan begitu Fajar di masa pandemi ini. Kesehatan jangan lupa Fajar. Jangan lupa Fajar. Oke, baik. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan untuk menghadapi ancaman, salah satunya resesi yang mungkin juga masih cukup awam begitu ya bagi masyarakat banyak, yakni dengan memanfaatkan peluang yang ada. Sekecil apapun bisa kita lakukan agar kemudian juga bisa meminimalisir dampak dari tekanan ekonomi yang terjadi terutama selama pandemi COVID-19 ini. Baik, terima kasih banyak Mangi atas informasi dan laporan yang disampaikan. Selamat bertugas dan tentu selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, pemirsa IDX Precision Closing akan segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.